Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab pagi ini akan dibawakan oleh seorang teman penatua, yakni Penatua Elizabeth Nemo. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk ada bersama dalam kebaktian saat ini Tuhan. Dalam kebaktian saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan kuasai kami dengan roh hikmat-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan boleh tertanam di hati kami masing-masing, dan kami dapat lakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati hamba Tuhan yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh kami dengar dan kami melakukannya dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan menyimpan dalam hidup. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan,
tema renungan kita pagi ini adalah Roh Tuhan di atas 70 tua-tua. Ada 70 tua-tua yang dipilih Musa sesuai dengan petunjuk Tuhan untuk menjadi pendamping Musa mengatur dan menimbang perkara umat Israel. Ketika mereka berkumpul di depan kemah pertemuan, Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Musa dan ditaruh ke atas 70 tua-tua itu. Mereka kepenuhan dan bertindak seperti nabi. Tetapi gejala ini bersifat sesam. Ada 2 orang dari ke-70 tua-tua itu yang ketinggalan di perkemahan. Mereka tidak ikut bergabung di depan kemah pertemuan. Nama keduanya adalah Eldad dan Medad. Mereka pun ikut kepenuhan roh dan mulai berlaku seperti nabi. Gejala kepenuhan roh dari ke-70 tua-tua itu hanya bersifat sementara. Meskipun demikian, peristiwa ini menunjukkan pada pemberian roh kepada manusia oleh Allah. Peristiwa pemberian roh kepada manusia tidak hanya baru terjadi pada peristiwa Paskah dan Pentakosta. Jauh hari sebelum Paskah dan Pentakosta, Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada manusia. Ada beberapa fakta menarik yang ingin kita percakapkan mengenai 70 tua-tua Israel yang menerima pencurahan roh Allah. Fakta pertama, dalam kitab Bilangan, angka 70 bukan sebuah kebetulan dan baru sekali muncul dalam kesaksian Alkitab. Menurut konkordansi, cerita-cerita Alkitab memunculkan angka 70 sebanyak 9 kali. Pada kesempatan renungan pagi ini, kita hanya menyebut 2 yang paling terkenal. Di Elim, waktu orang Israel baru saja keluar dari Mesir, mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Itu kita bisa melihatnya dalam Keluaran 17 ayat 27. Ada 70 orang yang diutus Yesus untuk memberitakan Injil di setiap kota. Data di luar Alkitab juga menyebut angka 70 dengan cara yang sangat menyolok. Alkitab berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 70 orang ahli dalam waktu hanya 70 hari. Nama kitab hasil terjemahan itu adalah Septuaginta, yang artinya 70. Jemaat Tuhan,
yang dikasihi Kristus. 70 pohon korma yang hidup dari 12 mata air di Elim adalah gambaran tentang Tuhan Allah mencurahkan roh-Nya di atas 70 tua-tua, dan juga di kemudian hari Yesus Kristus mengutus 70 orang ke setiap kota untuk memberitakan kerajaan Allah. 70 pohon korma juga adalah gambaran tentang Septuaginta yang diterjemahkan oleh 70 ahli dalam 70 hari. Dan menurut kesusastraan orang Yahudi, dalam Kejadian pasal 10, jumlah kaum yang menyebar di muka bumi setelah air bah adalah 70 suku bangsa. Dengan demikian, 70 pohon korma yang ada di Elim juga menunjuk kepada 70 bangsa. Mereka hanya bisa hidup subur dan memberi buah kalau mereka menerima air dari 12 sumur yang tidak lain menunjuk kepada 12 suku Israel. Ke-70 orang yang diutus Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah kepada kota-kota menegaskan bahwa tidak ada satupun bangsa yang diabaikan oleh Yesus. Yesus menghendaki semua bangsa di bumi, yakni yang berjumlah 70 suku itu, mendengar berita keselamatan. Tiap bangsa memperoleh seorang misionaris dengan tugas utama menjadikan bangsa itu murid Tuhan Yesus. Pemberian roh dari Allah kepada 70 tua-tua Israel menunjuk dengan tegas kerinduan Allah untuk mengunjungi 70 suku bangsa di bumi. Apa yang terjadi secara sementara di depan kemah pertemuan mendapat bentuknya yang permanen di Yerusalem waktu orang Yahudi yang saleh dari 70 bangsa itu berkumpul. Betapa Tuhan ingin merangkul semua bangsa. Tidak boleh satupun bangsa di bumi yang dilupakan dalam hal keselamatan. Kita patut bersyukur Tuhan mencurahkan roh-Nya kepada setiap orang yang mewakili dalam diri 72 tua Israel. Ini memperlihatkan bahwa tidak satu bangsa di bumi yang terlalu kafir dan rusak. Sebab jauh hari sebelum Pentakosta, Tuhan Allah menaruh roh-Nya di atas mereka. Memang pengalaman itu hanya sementara saja. Roh itu kemudian ditarik kembali. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa bangsa-bangsa di bumi bukanlah kaum yang hidup tanpa Tuhan dan terjangkau oleh karya keselamatan di dalam Kristus. Pengenalan mereka akan Allah tetap ada, meskipun hanya bersifat samar-samar, mengingat roh Allah bekerja juga atas mereka untuk sesaat. Kalau nanti jauh hari setelah itu, Yesus mengutus 70 orang ke tiap kota,
itu tidak lain untuk membuat pengenalan akan Allah dari tiap bangsa yang bersifat sama-sama itu menjadi makin jelas. Hal itu makin jelas pada saat peristiwa Pentakosta. Roh yang tadinya hanya tinggal sesaat saja, sekarang tinggal untuk seterusnya pada setiap bangsa. Roh itu menuntun mereka untuk hidup dalam pengenalan yang benar akan Allah, seperti yang Yohanes ceritakan kepada kita dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Kalau ternyata bangsa-bangsa itu tidak menjalani hidup yang benar dengan menghasilkan buah-buah roh seperti yang ditulis dalam Galatia 5, maka masalahnya bukan lagi pada Allah, melainkan ada di tangan manusia. Fakta yang kedua adalah apa yang terjadi pada Eldad dan Medad. Mereka ini tertinggal di perkemahan dan tidak ada dalam bilangan yang berkumpul di depan kemah pertemuan. Meskipun begitu, Roh Tuhan juga hinggap atas mereka dan mereka pun ikut kepenuhan seperti Nabi. Fakta ini memesankan kepada kita bahwa Roh Tuhan bekerja atas kita bukan hanya pada saat kita bersekutu dan menyembah Tuhan di dalam hidup kebaktian. Roh itu juga menuntun kita saat kita berpisah untuk melakukan tugas di sudut masing-masing. Roh itu menolong kita untuk menyembah Tuhan secara benar, termasuk di tempat di mana kita ada dan bekerja. Tempat di mana kita bekerja bukanlah kawasan yang berada di luar ruang kerja Roh Tuhan. Di tempat kita bekerja, Tuhan menyertai kita. Ia melihat dan mengenal apa yang kita kerjakan dan lakukan. Karena itu, nyatakanlah ketaatan dan penyembahan kita kepada Allah di tempat di mana kita bekerja. Karya Roh Tuhan tidak bisa dibatasi hanya di dalam atau di sekitar tempat peribadatan saja, khususnya di dalam ruang gedung kebaktian. Roh Tuhan menerobos batas-batas yang kita buat. Ia mengunjungi dan memenuhi orang-orang yang jauh dari tempat ibadah juga. Ia tidak mengenal batas dunia yang rohani dan yang duniawi, yang suci dan yang tidak suci. Roh Tuhan mempengaruhi semua sektor dan sendi kehidupan manusia. Pendapat umum bahwa Roh Tuhan tidak ikut berjalan bersama kita di tempat kerja dan mengamati perbuatan-perbuatan kita pada saat berurusan dengan proyek, dana pembangunan, berada di sawah, panen dan membersihkan sayur sebelum ke pasar, dan lain-lain. Memperlihatkan betapa dangkalnya pertumbuhan iman kita. Cerita tentang 72 tua yang kepenuhan roh mengajak kita untuk menjadi manusia-manusia yang menghasilkan buah-buah kebaikan, baik ketika di rumah atau di tempat kerja, seperti waktu kita berkumpul di gedung kebaktian
dan beribadah. Roh Tuhan akan membimbing kita dalam hidup dan kerja kita di era baru pandemi COVID-19 dengan selalu menaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, yakni memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak saat berniaga dan berkantor, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, meningkatkan imun tubuh, dan lain-lain sebagainya. Jadi menaati protokol pemerintah di bidang kesehatan adalah tanda bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan membimbing kita di era baru untuk mematuhi petunjuk pemerintah dan gereja dalam melakukan aktivitas dan kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Roh Tuhan kiranya memberkati